Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Nama saya Cita Berliana dengan NIM 0501201048. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang manajemen kelas. Apakah kalian sudah tahu apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pengajar dalam mengelola peserta didik di dalam kelas dengan cara merancang atau mendesain sehingga mampu menciptakan sekaligus mempertahankan suasana belajar yang menyenangkan serta menimbulkan motivasi peserta didik untuk selalu ikut dalam pembelajaran. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen kelas, kita akan membahas tujuan dari manajemen kelas. Apa sih tujuan dari manajemen kelas itu? Jadi, tujuan manajemen kelas adalah untuk menyediakan fasilitas yang membantu peserta didik agar dapat belajar dan bekerja serta mampu menciptakan suasana sosial yang dapat memberikan kepuasan, kedisiplinan, mampu mengembangkan kognitif, afektif, dan inspirasi peserta didik. Di dalam manajemen kelas terdapat pendekatan dalam pengelolaan kelas. Pendekatan dalam pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengadakan hubungan dengan peserta didik agar tercapainya tujuan dan terciptanya kelas yang kondusif. Setelah kita mengetahui pengertian pendekatan manajemen kelas, kita akan membahas tentang jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Ada banyak jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter atau kekuasaan. Yang kedua, pendekatan intimidasi atau ancaman. Yang ketiga, pendekatan permisif atau kebebasan. Yang keempat, pendekatan resep atau rekomendasi daftar. Dan yang kelima, pendekatan instruksional atau pendirian peranan guru dalam merencanakan secara cermat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter atau kekuasaan. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menempatkan pendidik dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Pendidik bertindak untuk kepentingan siswa dengan menerapkan disiplin yang tegas. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan dengan yang pertama, perintah dan larangan. Jadi, baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Seorang pendidik dalam melaksanakan perintah dan larangan bersikap reaktif, namun jangkauannya hanya terbatas pada masalah-masalah yang timbul sewaktu-waktu saja. Yang kedua, dengan penekanan dan penguasaan. Penekanan dan penguasaan ini banyak mementingkan pada diri pendidik. Banyak pemerintah menyuruh bahkan mengomeli. Bila dalam menghadapi masalah pengelolaan kelas menggunakan pendekatan penguasaan dan penekanan, maka memungkinkan peserta didik untuk diam, tertib karena takut dan tertekan hatinya. Meskipun demikian, pendekatan ini kurang tepat karena kurang toleransi dan kurang bijaksana. Yang ketiga, dengan penghukuman dan pengancaman. Penghukuman muncul dalam berbagai bentuk tingkah laku, antara lain penghukuman dengan kekerasan, dengan larangan bahkan pengusiran, memaksa peserta didik untuk meminta maaf kepada seseorang di hadapan peserta didik lain, memaksa dengan tuntunan tertentu ataupun dengan ancaman-ancaman lain. Pendekatan semacam ini termasuk penanganan yang kurang tepat karena sifat otoriter kurang manusiawi. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi adalah penekanan pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku siswa. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, paksaan, ancaman, serta menyalahkan. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Peran pendidik di sini adalah menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan pendidik sehingga mereka merasa takut untuk melanggarnya. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku peserta didik yang menyimpang.
Sekalipun pendekatan ini secara luas dan ada manfaatnya, terdapat banyak kecaman terhadap pendekatan ini. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Kelemahan yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah timbulnya sikap permusuhan dan hancurnya hubungan antara pendidik dan peserta didik. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan permisif atau kebebasan. Pengelolaan pendekatan permisif di sini diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan pendidik adalah untuk meningkatkan kebebasan peserta didik. Campur tangan pendidik hendaknya seminimal mungkin, dan pendidik hendaknya juga berperan sebagai pendorong untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Peranan pendekatan ini bertentangan langsung dengan pendekatan intimidasi. Esensi pendekatan terletak pada peran pendidik memaksimalkan kebebasan peserta didik, membantu peserta didik merasa bebas melakukan apa yang mereka mau. Pendekatan permisif sedikit penganjurannya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peranata-peranata sosial. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuknya yang murni tidak produktif diterapkan dalam situasi atau lingkungan sekolah dan kelas. Para peserta didik sebaiknya memperoleh kesempatan secara psikologi memikul resiko yang aman, mengatur kegiatan sekolah sesuai cakupannya, mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Yang keempat, pendekatan resep atau rekomendasi daftar. Pendekatan resep adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan oleh seorang pendidik apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas tanpa banyak berpikir lagi. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh pendidik dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh pendidik. Peranan pendidik hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. Yang kelima yaitu pendekatan instruksional atau pendirian seorang pendidik dalam merencanakan secara cermat. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti, cermat, dengan pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional pendidik agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah. Cukup banyak contoh yang membuktikan bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah faktor utama dalam pencegahan timbulnya masalah manajemen kelas. Sebaliknya, banyak kenyataan yang mendukung pendirian bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tidak baik adalah penyebab utama timbulnya masalah manajemen kelas. Perilaku instruksional mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial. Para pengembang pendekatan instruksional menyarankan kepada pendidik untuk memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai agar tidak ada perilaku menyimpang dari peserta didik. Kedua, menerapkan kegiatan yang efektif, kemampuan pendidik mengatur arus dan tempo kelas oleh banyak orang sehingga mencegah peserta didik melainkan menghadapi tugasnya. Kegiatan pendidik yang tidak efektif, misalnya yang bertele-tele, meloncat-loncat akan mengundang perilaku peserta didik untuk menyimpang. Yang ketiga, menyajikan kegiatan daftar rutin kelas adalah kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan oleh peserta didik di kelas. Kegiatan ini disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik pada awal pertemuan di kelas. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas adalah kegiatan mengkomunikasikan harapan-harapan yang diinginkan oleh pendidik, misalnya melalui instruksi yang jelas, sederhana, ringkas, sistematis, dan tepat sasaran.
Yang kelima, menggunakan dorongan yang bermakna, suatu proses di mana pendidik berusaha menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku peserta didik yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan adalah bentuk pertolongan yang diberikan oleh pendidik untuk membantu peserta didik menghadapi persoalan yang mematahkan semangat pada saat mereka benar-benar memerlukan. Dan yang ketujuh, mengatur kembali struktur situasi atau mengerjakan tugas dengan cara lain. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.